Oke, baik. Kami dari kelompok 2 akan memulai praktek percakapan coaching model Tirta. Perkenalkan, saya Lambok Siombing yang pertama tampil sebagai coach, dan yang menjadi coachee ada teman saya, Ibu Loren Francisca Simbolon. Baik, saat ini kita akan mulai prakteknya. Selamat siang Ibu Loren, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Pak. Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat Pak. Puji Tuhan ya Bu. Iya, sebelum kita lanjutkan Bu ke pembicaraan kita ini, apakah Ibu sudah memikirkan apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini Bu? Sudah Pak. Saya ingin pada pertemuan kita ini menemukan cara untuk membuat semua siswa saya lebih aktif, terutama beberapa siswa yang sering diam dan tidak berpartisipasi saat belajar Pak. Baik Bu, jadi tujuan yang akan kita bicarakan, tujuan pembicaraan ini terkait meningkatkan partisipasi semua siswa di kelas Ibu ya Bu. Baik, jika ini tercapai, seperti apa kondisi ideal yang Ibu inginkan di kelas Ibu? Baik Pak, jika tercapai, saya ingin melihat siswa saya lebih berani bertanya dan menjawab pertanyaan yang saya ajukan Pak, serta terlibat dalam diskusi kelas. Nah, saya ingin suasana kelas saya menjadi lebih interaktif dan menyenangkan Pak. Seperti itu kira-kira Pak. Baik Bu, ya memang itu hal yang sangat bagus yang kita harapkan dari siswa ya Bu. Baik, ya, Pak. Berarti Ibu ingin melihat siswa Ibu lebih berani bertanya dan menjawab serta terlibat dalam diskusi ya Bu, terlihat aktif dengan suasana kelas yang lebih interaktif dan menyenangkan. Baik Bu, kita boleh lihat atau kita identifikasi apa yang sudah berjalan baik dalam pembelajaran Ibu di kelas dan tantangan apa yang Ibu hadapi terkait keterlibatan siswa. Baik Pak, yang sejauh ini yang saya amati dan sudah berjalan baik yang saya perhatikan yaitu ketika pada saat kegiatan kelompok kecil saja Pak. Jika dalam kelompok kecil biasanya lebih aktif. Namun tantangannya di dalam pembelajaran di depan kelas atau katakanlah kelompok besar, masih banyak siswa yang cenderung pasif. Nah, saya juga merasa kurang efektif dalam mengajukan pertanyaan, sehingga membuat siswa tidak bisa menjawab, Pak. Seperti itu ya Bu. Baik Bu. Ya, kalaupun saya sedikit menunduk di sini, saya sedang mencatat poin-poin penting yang sedang kita bicarakan ya Bu. Saya akan tetap berusaha fokus mendengarnya. Baik. Jadi ternyata saat dalam kelompok kecil mereka lebih berani ya Bu, tetapi dalam sesi kelas besar banyak yang diam. Oh baik Bu. Apakah Ibu memperhatikan pola tertentu yang membuat siswa enggan berpartisipasi Bu? Begini Pak ya, ketika saya menjelaskan terlalu lama, murid-murid saya mulai fokus. Pikir beberapa siswa mungkin merasa malu atau enggan untuk berbicara di depan kelas atau di depan teman-teman mereka. Seperti itu Pak. Baik Bu. Berarti ketika Ibu menjelaskan terlalu lama, mungkin karena dengan metode ceramah, mereka mulai kehilangan fokus dan ragu untuk berbicara di depan kelas ya Bu. Baik Bu, menurut Ibu nih, apa yang saat ini membuat mereka kehilangan fokus dan ragu untuk berbicara kira-kira di depan kelas? Sepertinya Pak, mereka kurang tertarik pada materi yang saya ajarkan, dan ada beberapa siswa yang lebih pasif, namun ada juga sih yang beberapa yang aktif gitu Pak.
Baik Bu, jadi menurut pengamatan Ibu, siswa atau murid kita di sana kurang tertarik pada materi yang Ibu ajarkan, seperti itu ya Bu? Baik. Iya Pak. Apakah ada faktor tertentu yang Ibu perhatikan? Mungkin metode pengajaran atau cara Ibu memfasilitasi diskusi mereka Bu? Kira-kira seperti bagaimana? Begini Pak, mungkin saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah selama ini Pak ya, dan kurang melibatkan siswa dalam kegiatan Baik Bu, iya. Jadi itu hal yang menarik juga karena Ibu dapat melihat di mana letak mungkin membuat mereka kurang tertarik, dan itu hal yang luar biasa. Ibu sudah mengidentifikasi dengan baik beberapa faktor tersebut. Itu yang saya amati dari pembicaraan kita saat ini. Ada baiknya kita rencanakan aksi untuk memperbaikinya Ibu. Jadi mungkin ada hubungan antara durasi penjelasan dan rasa percaya diri siswa. Nah, sekarang apa strategi yang menurut Ibu bisa membantu meningkatkan keterlibatan mereka, Bu? Saya menjadi berpikir untuk memecah penjelasan materi menjadi bagian-bagian yang lebih pendek. Artinya di sini saya memberikan lebih banyak kesempatan untuk tanya jawab, dan mungkin pada kesempatan ini juga saya akan menggunakan metode permainan atau aktivitas yang menarik terhadap anak-anak. Nah, misalnya di dalam bentuk diskusi seperti itu Pak. Baik, mungkin seperti selingan ya Bu, biar anak-anak tidak bosan sehingga mereka tetap dalam suasana yang menyenangkan ya Bu. Iya, betul sekali Pak. Baik, strategi yang bagus juga memang itu Bu, dan itu sangat menarik untuk dilakukan. Baik, memecah penjelasan dan menggunakan metode permainan dapat membantu. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang biasanya pasif, jadi bisa terlibat Ibu? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya bisa menerapkan teknik acak untuk mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Nah, sehingga semua siswa nanti memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Juga saya bisa nanti membuat beberapa kelompok belajar yang lebih kecil agar mereka lebih aktif dan nyaman Pak. Oke, baik Bu. Iya, mungkin dengan teknik acak ini mereka akan betul-betul bersiap ya Bu, sehingga tidak bisa ditebak. Nah, jadi mereka setiap dalam mau gilirannya selalu bersiap, seperti itu ya Bu. Ya bagus Bu. Menurut saya juga itu sangat membantu Ibu. Nah, kemudian Bu, apa yang menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa tersebut? Di sini saya berpikir untuk lebih sering menggunakan metode diskusi kelompok kecil saja Pak, dan permainan edukatif agar mereka lebih tertarik dalam pembelajaran saya Pak. Artinya di sini saya mengurangi metode ceramah, begitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan memecah penjelasan menggunakan pertanyaan acak tadi dan menciptakan kelompok kecil. Dan kemudian juga yang saya tangkap tadi menggunakan metode diskusi kelompok dan permainan edukatif yang mereka lebih tertarik. Begitu ya Bu. Oke, baik, dan luar biasa ya Bu. Nah, yang mau saya gali juga kepada Ibu, saya ingin tahu juga kapan Ibu berencana untuk menerapkan strategi tersebut? Saya mulainya minggu depan Pak. Saya akan merencanakan suatu kegiatan dan materi akhir pekan ini Pak. Baik Bu, bagus sekali, berarti Bu sudah mempersiapkan juga dalam rencana ini. Jadi Ibu akan merencanakan kegiatan akhir pekan ini dan mulai menerapkannya minggu depan ya Bu.
Baik. Apa langkah pertama yang ingin Ibu ambil untuk memulai hal tersebut, Bu? Langkah pertama yang akan saya ambil yaitu saya akan memilih satu materi pelajaran dulu untuk diubah menjadi aktivitas yang lebih interaktif. Dan selanjutnya saya akan merancang pertanyaan yang dapat diajukan secara acak kepada siswa saya. Oke, baik, Bu. Iya. Nah, saya harap juga nanti itu bisa terrealisasi ya, Bu. Saya juga sangat Iya, Pak. mendukung. Dan kiranya Ibu siap dalam hal ini. Apakah Ibu merasa siap untuk memulainya, Bu? Siap, Pak. Bagus, Bu. Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa Ibu konsisten dalam menerapkannya, Bu? Saya akan mencoba membuat jadwal untuk memastikan saya bahwa saya betul-betul melibatkan mereka dengan lebih interaktif dalam setiap minggu. Dan saya juga akan mencatat perkembangan setiap siswa, Pak. Baik, Bu. Berarti dengan demikian Ibu akan melihat sejauh mana perkembangan mereka dan akan menjadi pengingat bagi Ibu ya dengan terjadwal Ya. seperti itu. Luar biasa, Bu. Saya akan terus mendukung Ibu dan kita bisa bertemu kembali untuk melihat kemajuan yang Ibu buat. Ya, Bu. Nah, kemudian sebelum kita menutup sesi ini, Bu, pembicaraan kita ini, ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi, Bu? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Sama-sama, Bu. Saya menantikan dan akan mendengar kemajuan di kelas Ibu nanti. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah merencanakan hal-hal tadi atau langkah-langkah tersebut, Bu? Jujur, Pak, saya merasa lebih optimis, Pak, dan lebih bersemangat ya. Setelah pembicaraan dari awal tadi yang kita lakukan, Pak, saya merasa lebih bersemangat. Dan saya yakin ini akan membuat perbedaan di kelas saya nanti. Dan setelah kita lakukan coaching ini, saya merasakan akan ada perbedaan nanti yang saya amati di kelas saya, Pak. Baik, Bu. Saya sangat senang mendengar itu, Bu. Saya percaya rencana ini akan memberikan hal positif bagi Ibu dan terkhususnya juga bagi murid yang Ibu bimbing. Baik, Bu, mari kita jadwalkan sesi tindak lanjut untuk membahas perkembangan di kelas Ibu. Terima kasih sudah mau berbagi dan sudah mau berdiskusi bersama untuk hari ini ya, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Sama, Pak. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Loren. Kita sudah melakukan praktik yang pertama. Saya tadi sebagai coach dan Ibu sendiri sebagai coach. Baik, sekarang kita lanjut ya, Bu. Kita tukar posisi. Oke, baik. Kita akan melanjutkan praktek coaching dengan model Tirta dan saya persilahkan untuk Ibu memulainya, Bu. Baik, Pak. Halo, Pak Lambok. Selamat siang, Pak Lambok. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Halo, Ibu Loren. Terima kasih, Bu. Puji Tuhan, saya sehat, Bu. Iya. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, Pak. Saya juga dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, Pak. Syukurlah, Bu, kita dalam keadaan sehat dan harapan kita juga kiranya selalu sehat ya, Bu. Amin. Terima kasih, Pak. Baiklah, Pak. Untuk yang pertemuan kali ini, Pak, pada pertemuan coaching kali ini, kira-kira kita mau membahas apa ya, Pak Lambok? Tapi sebelumnya, Pak, saya minta maaf dulu ya, Pak, jika apabila nanti saya menulis beberapa poin-poin penting terkait pembicaraan kita dan mungkin nanti, Pak, sesekali saya harus menunduk dan saya akan tetap berusaha fokus dan akan mendengarkan Bapak dengan baik. Nah, di pertemuan kali ini, Pak, kita kira-kira mau membahas apa ya, Pak Lambok ya?
Baik, terima kasih ya Bu atas perhatian dari Ibu juga. Seperti ini Bu, saya memiliki kendala terkait bagaimana mendisiplinkan anak Bu. Jadi yang saya perhatikan juga dan rekan-rekan guru di sekolah, siswa itu kurang disiplin Bu. Terkadang yang kami perhatikan dan kami amati, siswa bisa disiplin dengan baik itu patuh, dengan baik itu ketika hanya diawasi, ketika ada pengawasan dari guru. Jadi yang menjadi kendala, bagaimana siswa seharusnya seperti yang kita harapkan bersama itu bisa disiplin dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab seperti itu. Baik Pak, yang saya tangkap dari Pak, bahwa permasalahan yang Bapak alami, tadi Bapak memiliki kendala dalam mendisiplinkan murid, dan murid hanya disiplin ketika ada pengawasan dari guru. Begitu kan Pak? Betul Bu, betul sekali. Iya. Baik Pak Lambok, kalau boleh tahu apa saja contoh ketidakdisiplinan murid yang ada di sekolah Bapak? Baik Bu, nah setelah kami amati bersama rekan-rekan guru, khususnya saya sendiri Bu, jadi sebagai contoh yang saya ambil itu dalam hal melaksanakan tugas piket di kelas Bu. Jadi murid itu sering lupa dalam tugasnya. Ketika pulang sekolah, beberapa siswa meninggalkan ruangan begitu saja, padahal dia sudah ditugaskan sesuai jadwal yang dibuat di kelas menjadi tugas kebersihan, tugasnya sebagai piket kebersihan. Namun beberapa anak itu tidak merapikan dan tidak membersihkan kelasnya, karena di sekolah kita sepulang sekolah itu sudah ditugaskan untuk merapikan kelas dan membersihkan, dan yang bertugas untuk sudah dijadwalkan. Nah kemudian yang kedua itu anak-anak kurang kesadaran diri, kurang disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Bahkan terkadang ketika mereka melihat sampah diabaikan saja. Begitu yang sering kami lihat di 1 bulan terakhir ini. Artinya Pak, tanggung jawab anak-anak itu Pak ya. Baik. Menurut Bapak, apa saja kira-kira penyebab utama dari masalah tersebut Pak? Baik Bu, dari yang saya amati, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran diri dan tanggung jawab pada peserta didik itu sendiri Bu. Oh begitu Pak ya. Sepertinya di beberapa tempat, di tempat saya juga seperti ini Pak ya. Baik Pak, apa saja kira-kira yang sudah atau akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Baik Bu, terkait permasalahan ini, saya sebenarnya sudah berkolaborasi juga dengan rekan guru dan melakukan observasi pada setiap kelas terkait pelaksanaan tugas piket. Nah kemudian setiap ketua kelas juga sudah ditugaskan untuk mencatat nama-nama murid yang tidak melaksanakan tugas Bu, dan guru akan selalu mengingatkan mereka. Guru juga selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap melaksanakan budaya lisan, yaitu lihat sampah, ambil. Kami juga guru-guru akan selalu berusaha menjadi teladan terkait kedisiplinan kepada peserta didik, dan sudah membuat kesepakatan juga di setiap kelas terkait disiplin diri. Seperti itu kan. Luar biasa sebenarnya tindakan yang sudah Bapak lakukan ya. Yang mau ingin saya tanyakan Pak, untuk kedepannya selain yang sudah Bapak jabarkan tadi, untuk kedepannya apa kira-kira yang akan Bapak lakukan? Baik Bu, terkait hal tersebut itu karena masalah ini baru atau akhir-akhir ini Bu, jadi ketika kita sudah melakukan hal yang tadi dan yang sudah kita rencanakan tadi, dari apa yang sudah kami lakukan, nah kita akan melihat hasil dari tindakan yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian dari hasil evaluasi nantinya akan dilakukan rencana tindak lanjut Bu, ketika nanti sudah ada kebaikan. Nah
puji Tuhan. Tapi ketika ada hal yang harus perlu diperbaiki lagi, mungkin kita akan membuat rencana tindak lanjutnya nanti, seperti itu. Baiklah, Bapak dengan guru nanti akan membuat rencana tindak lanjut, Pak ya. Iya, Bu. Apa yang sudah dilakukan Pak dan yang direncanakan Bapak sangat baik menurut saya, Pak ya. Nah, semoga kedepannya membuahkan hasil yang baik sesuai dengan harapan kita, Pak ya. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah Pak, saya ingin menanyakan lagi Pak, apakah Bapak siap untuk melakukan rencana ini? Dan bagaimana Bapak bisa memastikan apakah Bapak konsisten dalam melakukannya? Baik, Bu. Saya yakin dan sudah siap untuk melakukan rencana tersebut dan melanjutkan apa yang sudah dibuat sebelumnya. Dan saya akan terus mencatat laporan dari hasil atau hasil observasi dari setiap siswa atau kelas dan mendiskusikannya dengan rekan-rekan guru, sehingga dengan adanya kolaborasi yang baik, kita akan saling mengingatkan terkait perkembangan disiplin murid. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Di sini tadi Bapak akan mencatat atau hasil observasinya ya, dan mendiskusikannya dengan rekan-rekan guru. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Saya akan terus mendukung dan berharap Bapak dan rekan-rekan akan segera mendapatkan hasil yang baik dari upaya yang sudah dilakukan dan yang akan direncanakan Pak. Kita bisa bertemu kembali untuk melihat kemajuan yang Bapak sudah buat. Apakah ada hal lain Pak yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi ini Pak? Saya rasa sudah cukup Bu dengan pembicaraan kita terkait dengan apa yang sudah kita gali, dan motivasi dari Ibu juga sudah cukup menguatkan saya hari ini. Terima kasih banyak Bu. Baik Pak, sama-sama Pak. Rencananya akan berjalan dengan baik ya Pak. Amin Bu. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Baik Bu. Oke, sekian dari kami kelompok 2 praktek coaching dengan model Tirta yang sudah kami lakukan.